Halo, oke, Bismillah. Suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Patah-patah dia, sebentar ya. Oke, saya ganti ini dulu aja ya. Sebentar, saya ganti kamera aja.
Bentar ya. Oke. Oke. Dah ya. Oke, suara saya masih aman ya? Iya, Pak. Oke, kita mulai saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita kembali berjumpa lewat virtual untuk mata kuliah saya khususnya manajemen bank syariah. Kita masuk pekan pertama setelah minggu kemarin kalian mungkin sudah melaksanakan ujian tengah semester ya untuk seluruh mata kuliah. Kalau mata kuliah saya kemarin hari Rabu ya. Hari Rabu. Oke. Oke, saya mulai dari sebelum materi sedikit ya. Nah, jadi kenapa sih konsepnya? Nah, biasanya sih kadang-kadang saya dulu pernah ujian itu pilihan ganda gitu ya, waktu semester 4, semester lalu itu pilihan ganda menggunakan ruang kuliah. Cuma saya pikir kalau di semester ini saya pakai pilihan ganda, ya gimana ya? Nah, saya pengen melihat kemampuan kalian dalam kemampuan Anda dalam menganalisis gitu ya sebuah permasalahan. Nah, makanya yang saya jadikan soal selain hitungan ya. Nah, hitungan sih kayaknya nggak ada masalah ya. Baru kelas 1 yang saya periksa. Saya coba pelan-pelan deh, nanti saya koreksi ya kelas yang lainnya juga. Nah, setelah hitungan selesai baru nanti mungkin saya analisis. Mungkin agak lama ya, jadi jangan berharap untuk bisa mendapatkan nilai secepat mungkin ya, hasil melihat mengetahui nilai gitu ya secepat mungkin ya. Kemungkinan agak lama ya. Saya nggak mungkin juga dalam satu hari cek semuanya, apalagi ini minggu ini ya, kami ini kan memang sedang sibuk mempersiapkan kegiatan wisuda hari Sabtu nanti ya. Nah, jadi mohon bersabar ya untuk hasilnya. Nah, ada beberapa yang mungkin masih belum berhasil, rasanya ada 2 orang ya, nanti saya coba atur waktunya ya. Saya coba atur waktunya nanti. Saya lupa namanya siapa lah, pokoknya ada lah ya. Entah dari kelas ini, 1 atau kelas 2, atau mungkin ada yang dari kelas 3 ya. Nah, minggu ini saya gabung kelas 1 dengan kelas 2, karena kelas 2 jadwal sebenarnya itu kan nanti hari Jumat ya. Nah, kebetulan hari Jumat, seperti yang saya bilang tadi, karena ada agenda wisuda, jadi Jumat itu biasanya kami geladi bersih, ada geladi gitu ya, geladi bersih. Nah, jadi pasti perkuliahan itu akan diliburkan gitu ya. Apalagi ya saya juga kan termasuk bagian di dalamnya ya, maksudnya bagian yang mempersiapkannya ya, bagian sesi yang cukup sibuk gitu ya mempersiapkan wisuda. Jadi pasti libur nanti hari Jumat, makanya daripada sayang tidak diisi untuk kelas 2, daripada minggu ini tidak ada pertemuan. Nah, biasanya seperti biasa gitu ya, pasti akan saya gabungkan dengan kelas lain yang mungkin bertepatan dengan waktu yang kosong gitu ya. Karena saya tanya perwakilan kelas 2 hari Rabu dan hari Kamis aja kuliah, nah berarti kan bisa saya masukkan slotnya untuk kuliah di hari ini ya. Oke, coba kita bahas sedikit kuliah. Kalau ujian kemarin yang analisis itu, jadi begini ya. Mungkin kalau kalian tahu, ada beberapa yang tahu, sekarang ini marak perbankan itu melakukan yang namanya digitalisasi, bank digital gitu ya.
Nah, makanya di situ saya jadikan salah satu soal. Jadi maksudnya bank digital itu adalah ada bahkan bank yang tidak ada fisiknya, tapi dia bisa misalnya masyarakat itu bisa membuka tabungan di sana. Kita ini lagi marak. Bahkan ada juga ya tidak hanya yang ini ya, yang artinya yang memang sudah ada, misalnya salah satunya ya misalnya Bank Syariah, BSI misalnya. Nah itu juga bisa, ini contohnya aja ya, nah itu juga bisa melakukan digitalisasi dengan cara apa namanya, yaitu tadi promo yang lebih apa namanya, promo lewat banyak platform gitu ya. Kemudian banyak menyentuh segmentasinya itu kalangan pelaku usaha misalnya ya, atau banyak masuk di dalam marketplace yang sudah banyak yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, itu kan lebih 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 bisa ini lagi ya, artinya bank syariah ya harusnya ya ini era apa namanya, era digital seperti saat ini, apalagi persaingan dengan bank-bank lain, bank konvensional ya, ya harusnya bank syariah juga bisa mengikuti jejak bank konvensional yang saat ini memang banyak melakukan promosi di ya itu tadi ya, banyak banyak medsos mungkin ya, platform-platform lainnya lewat marketplace gitu ya. Ya banyak lah ya, pokoknya strategi atau apa gitu ya. Ya sengaja saya apa namanya pengen Anda menganalisis, analisisnya itu saya nggak mau Anda copas, ketahuan nanti sama saya copas. Saya menggunakan yang namanya, jadi standar standar saya kan pernah melakukan penelitian ya, walaupun sekali, nanti kan saya coba melakukan penelitian lagi. Standar penelitian itu nanti akan dicek gitu ya, apakah ada plagiarisme namanya, plagiat atau tidak gitu ya. Nanti ketahuan, nah yang ngambil sumbernya dari mana gitu ya. Nah, saya kemarin juga kebetulan seperti itu waktu penelitian. Tidak boleh sama. Nah, jadi kalau misalnya teori itu bagaimana dong? Nah, untungnya di WP kan tidak ada seketat itu ya. Ketika skripsi kalian tidak ada yang ya plok-plokan sama juga ya, nggak dicek juga gitu ya. Mungkin ada beberapa dosen sih mungkin ada yang ini. Cuma sebenarnya kalau di tempat lain itu sebetulnya tidak boleh plok-plokan sama. Tidak boleh copy paste-nya itu ya udah sama persis seperti yang di buku. Nah, makanya ada yang namanya istilahnya itu parafrase. Parafrase itu uh, apa namanya ya dimodifikasi kata-katanya gitu ya, dimodifikasi artinya tapi tidak mengubah makna. Nah, seperti itu. Makanya saya pengennya kemarin menganalisis kali ini itu pendapat pribadi yang harus yang perfect banget gitu ya. Saya tahulah mungkin karena kita budaya masyarakat Indonesia itu budaya literasi. Nah, ini kan yang sedang digalakan sebetulnya, makanya ada literasi digital yang banyak sekali kemarin diadakan gitu ya, kerjasama Diskominfo dengan pemerintah daerah bahkan ya. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat ya, khususnya mungkin di kalangan kita selaku apa namanya ya kalian gitu ya, mahasiswa ataupun pelajar ya, untuk bisa lebih giat, atau masyarakat umum gitu ya, masyarakat secara umum untuk bisa lebih aware, untuk bisa lebih peduli tentang literasi. Jadi ya banyak membaca, entah membacanya mungkin kalau boring dengan buku ya bisa dari internet yang kalian pegang dari apa namanya dari HP kalian, itu kan bisa kalian baca misalnya artikel-artikel bermanfaat. Makanya saya juga apa namanya membuat sebuah membuat apa namanya tugas kalian gitu ya, mencari artikel. Nah, artikel yang berkaitan dengan bank syariah. Nah, mudah-mudahan, oke sebentar saya lupa menyiapkan. Mudah-mudahan nanti ketika ada yang saya tunjuk itu sudah siap kira-kira tentang apa gitu ya. Nah, materi bab 6 ini pembiayaan jual beli nanti kita bagi dua ya. Minggu ini kita bahas tentang murabahah. Murabahah aja ini cukup banyak materinya sebenarnya. Karena murabahah ini adalah produk pembiayaan jual beli yang banyak digunakan oleh bank syariah. Nah, yang banyak digunakan oleh bank syariah. Yanti ini kelas berapa nih? Kelas 2, oke betul. Kelas 2. Saya lupa nyiapin absen sebentar ya. Ini oke ini sama absen kelas 1. Oke, sudah. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekarang beda zaman saya dulu ya. Artinya kalau dulu internet
tidak secepat sekarang juga ya. Ketika saya dulu bahkan mencari apa namanya dari koran gitu ya, clipping koran gitu ya. Nah, kalau kalian kan mudah banget dapetin artikel, tinggal ketik aja gitu ya, kata kuncinya di Google ya. Oke, ada 57 orang kayaknya cukup banyak yang hadir ya. Apalagi kelas 2 ini yang sampai 40-an rasanya ya. 42 kah? Ya jumlahnya plus 19. 19 kelas 1. Oke, saya langsung aja ya. Saya langsung aja. Oke, saya record. Saya langsung aja mengingat waktu juga nih sudah jam 20.14. Oke. Mungkin kita tidak ada ini ya, tidak ada yang mungkin sama seperti sebelum-sebelumnya gitu ya kan, biasanya nanti di tengah-tengah ada sesi tanya jawab, sesi kuis. Nah, mungkin saya tiadakan dulu ya. Karena saya mau fokus ke diskusi nanti kalau memang ada kesempatan nanti di akhir ya. Dan mudah-mudahan juga ada yang sudah siap gitu ya. Oke, sudah kelihatan mungkin ya. Oke. Nah, minggu ini kita ini bagian 1 ya, artinya belum semua tidak semua materi pembiayaan jual beli akan kita habiskan malam ini gitu ya, nanti insya Allah sisanya minggu depan. Ya, jadi setelah UTS ini kalian akan membahas produk perbankan khususnya bank syariah ya. Ini kalau kemarin kan sudah banyak kalian sebelum UTS itu kan membahas tentang produknya ya, produknya itu produk penghimpunan dana atau simpanan ya, bisa giro misalnya wadiah gitu ya, ataupun deposito mudharabah. Nah, ya menghitung bagi hasil ya. Oke. Nah, setelah UTS ini kalian sebentar. Gimana caranya ya? Oh, di sini aja. Oh, saya ini ya, sorry sebentar ya. Saya pin soalnya. Saya pin. Sebentar, saya hilangin pin saya dulu ya. Saya nggak bisa ngeliat kalian nanti kalau memang ada yang menjawab. Sebentar, mana sih? Sebentar ya. Nggak bisa ya. Oh, ini nih, sebentar. Oh, sudah. Unpin dulu ya. Oke. Nah, ini adalah produk penyaluran dana. Nah, kalau di bank konvensional itu dikenal dengan apa? Kalau penyaluran dana? Sorry. Apa namanya? Kalau di bank konvensional, di BRI, misalnya di Mandiri, penyaluran dana. Ada nasabah yang ya pinjaman atau kredit, ya lebih spesifik namanya kredit. Nah, di awal kemarin sudah sih ada belajar memang, tapi masih secara umum ya, masih dari segi pengertian gitu ya. Masih dari segi bagaimana penyelesaiannya kalau misalnya nanti ada kredit yang bermasalah, atau bagaimana cara pembiayaan yang bermasalah, sorry. Kemudian ada jenis-jenis pembiayaan, apalagi kemarin itu ya, analisisnya gitu ya, bagaimana tahapan nasabah tersebut dalam hal pengajuan pembiayaan. Nah, itu mungkin sedikit ada kita bahas di bab 5 ya. Nah, kalau bab 6 ini kita lebih fokus lagi gitu ya, membahas produknya. Nah, yang pertama adalah jual beli ya. Jual beli. Ya, tanggal berapa sih hari ini? Tanggal 9 November. 11. Oke. Terus susahnya. Oke. Nah, next ya. Yang pertama kita bahas untuk pembiayaan pada malam hari ini ya, kemudian minggu depan juga, ini pembiayaan jual beli. Jadi ada jual beli, ada apa lagi kemarin masih ingat nggak selain jual beli? Yang kalau misalnya nasabah itu menabung, deposito, kemudian nanti dimanfaatkan nih oleh bank, yaitu dengan cara menyalurkan pembiayaan gitu ya, pembiayaan. Nah, sehingga nanti dari pembiayaan tersebut bank akan mendapatkan keuntungan dari sana. Nah, yang pertama jual beli, yang kedua apa? Masih ingat nggak? Yang kedua itu adalah
sewa, dan yang ketiga adalah baru bagi hasil ya, bagi hasil. Oke, gerak ya sebentar. Nah ini ada terbagi menjadi tiga ya produk jual beli. Yang pertama adalah murabahah, kemudian istisna, dan yang ketiga itu adalah salam. Oke. Oke, nah yang akan kita bahas pada malam hari ini murabahah. Oke, untuk teorinya mungkin saya agak percepat aja ya. Oke, nah sebelum masuk secara khusus nanti ke murabahah, kita bahas yang secara umum dulu, jual beli. Jadi apa itu jual beli? Nah, saya yakin kalian sudah tahu semua lah ya apa itu jual beli. Jadi transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli. Jadi yang namanya jual beli, berarti ada penjual dan ada pembeli. Nah, atas suatu barang dan jasa. Jadi tidak hanya barang, ya tidak hanya barang itu maksudnya yang bisa terlihat fisiknya, misalnya sepatu gitu ya, baju gitu ya, handphone itu barang. Nah, selain barang juga ada jasa macam-macam, misalnya jasa salon kecantikan misalnya, travel gitu ya, apalagi ya, ya dan yang lainnya gitu ya, jenis-jenis apa namanya, usaha jasa. Nah, yang menjadi objek transaksi jual beli. Kemudian dalam jual beli pasti akan mendapatkan, penjual ini pasti mengharapkan apa kalau dari transaksi jual beli? Penjual ini mengharapkan keuntungan. Nah, kalau di sini namanya itu margin ya. Nah, margin. Jadi keuntungan bank syariah itu namanya margin. Nah, keuntungan. Jadi apa itu margin? Margin adalah return. Apa itu return? Maksudnya return. Apa itu return maksudnya? Pengembalian. Ya, pengembalian gitu ya. Atas pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli. Pengembalian maksudnya jadi menjual barang, misalnya Desi menjual barang produk A misalnya gitu ya. Harga modal yang ia dapatkan misalnya jilbab misalnya ya, harganya 50.000. Kemudian dijual 100.000. Nah, berarti ada untung 50.000. Nah, 50.000 ini adalah return atau margin tadi ya, margin. Karena ini kan kita mengartikan margin gitu ya, return atau pengembalian tadi. Nah, 50.000 tadi adalah keuntungan dari hasil penjualan jilbab misalnya ya. Kemudian, nah ini selisih harga jual dan harga beli. Modal 50.000 dijual 100 berarti untung 50.000. Oke, nah landasan syariahnya jelas ada ya. Ini mungkin hanya beberapa gitu ya, hanya beberapa. Karena yang saya temukan di buku juga hanya dua ini saja ya dasarnya. Jadi Al-Baqarah 275 dan 279. 275 ini ya. Nah, halallahul baik. Ini potongan ayat ya, tidak utuh satu ayat penuh. Karena ini sebetulnya panjang di 275, termasuk ada tentang riba kemarin ya, ada penjelasan tentang riba. Oke, tapi kita tidak concern atau tidak membahas tentang riba lagi, kita membahas tentang yang namanya jual beli. Nah, di dalam ayat 275 pada surat Al-Baqarah itu kan dikatakan Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli diperbolehkan. Ya, kalau misalnya dijabarkan lagi sebetulnya banyak, ada bahkan mengatakan, mereka yang mengatakan bahwa jual beli itu nanti bisa atau apa misalnya bisa dikatakan riba, kalau itu 75 berarti untung 25. Nah, itu bukan riba gitu ya. Itu adalah keuntungan dari jual beli. Kemudian di ayat yang lainnya juga sama. Jadi di sini mungkin saya garis bawahi aja apa yang menjadi dasar di dalam Al-Qur'an ini. Kalau di An-Nisa ayat 29, nah ini janganlah kamu sebentar. Nah, kecuali dalam perdagangan yang berlaku. Nah, jadi tidak boleh dengan cara atau jalan yang batil. Macam-macam jalan yang batil itu ya. Misalnya penipuan, menipu, misalnya mungkin ada perjudian, ada unsur perjudian, ada unsur ribanya di dalamnya. Itu kan ada termasuk jalan yang batil. Nah, kecuali
dalam perdagangan, kecuali ya kalau perdagangan jual beli itu boleh atas dasar suka sama suka, maksudnya ya ridho gitu ya, artinya ikhlas menjual barang tadi, terjual misalnya untung hanya 5.000, ya ikhlas gitu ya, ikhlas ridho suka sama suka. Yang satu suka misalnya barangnya apa namanya, suka dengan barangnya, kemudian tidak masalah misalnya harganya berapapun, ya dia ikhlas membelinya. Nah, seperti itu. Jadi ya tidak dipermasalahkan, bahkan di Al-Qur'an ada landasannya atau dasarnya gitu ya. Kemudian as-sunnah itu dalam hadis juga ada nih, juga ada terdapat di dalamnya yang mengandung bahwa mendukung jual beli tadi gitu ya. Nah, 3 perkara. Nah, yang pertama adalah jual beli secara tangguh. Nah, jual beli secara tangguh itu ditangguhkan pembayarannya. Maksudnya apa ditangguhkan itu? Tangguh itu maksudnya bukan tangguh kuat gitu ya. Bukan tangguh yang yang itu tadi yang seperti saya bilang kuat atau tidak lemah, tangguh gitu ya. Nah, ditangguhkan. Pembayarannya ditangguhkan. Apa maksudnya tangguh dalam hal ini? Artinya, hmm? Apa tangguh ini? Apa maksudnya tangguh? Ditangguhkan. Hukumannya ditangguhkan. Iya, ada ya istilah kalimat kayak gitu ya. Atau pembayaran yang ditangguhkan minggu depan. Jadi boleh jual beli itu secara hu, hu, suara saya dengar sih? Iya, hutang gitu ya, hutang. Ya dalam Islam itu boleh gitu ya, enggak yang diharuskan harus bayar cash. Nah, tapi hutangnya yang bagaimana dulu gitu ya kalau dalam jual beli ya. Nah, ini kalau mau dijabarkan ya, cuma kita tidak sedetail itu ya. Nah, hutang itu diperbolehkan ya karena apa namanya, meringankan si pembeli ya, atau misalnya nanti ada versinya harganya berbeda ketika hutang. Nah, itu nanti ada ya pembahasannya ya. Nah, itu juga diperbolehkan sebetulnya. Walaupun ada juga hadis yang melemahkan pernyataan tersebut. Yang tidak membolehkan ya, tidak boleh ada yang sampai 2 harga di situ ya. Muqarrada mudrabat tidak punya modal, kemudian punya tempat, nah terus nanti bagi hasil, nah itu boleh. Nah, dan juga apa namanya, mencampur adukan untuk keperluan rumah gandum dengan tepung. Maksudnya ini kan 2 bahan yang berbeda. Kalau untuk keperluan rumah, untuk membuat atau eksperimen membuat kue misalnya ya, nah itu sih nggak masalah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk dijual, jual jangan, atau mungkin saya buat mudah aja deh contohnya. Misalnya beras. Nah, beras nih ya. Beras murah, beras premium, misalnya beras rojo lele dicampur dengan beras kampung. Terus kita ngakunya beras rojo lele gitu ya, beras kualitas premium. Boleh nggak kalau kita campur tapi kita ngakunya itu beras rojo lele misalnya? Boleh nggak? Hmm? Boleh nggak? Hmm? Boleh nggak? Nggak boleh, Pak. Ya, makanya dikatakan sini bukan untuk dijual. Kalau untuk konsumsi sendiri ya nggak apa-apa gitu ya, kan sudah tahu juga oh, kualitasnya kita campur ya tentu mungkin ya berbeda gitu ya kalau misalnya murni beras rojo lele. Tapi kalau kita campur, kita ngakunya rojo lele, nah itu kan sama aja. Ya nipu juga ya, bohongin konsumen ya, berarti itu tidak boleh. Nah, makanya di sini bukan untuk dijual, tapi kalau untuk keperluan sendiri sih boleh, nggak apa-apa. Maksudnya untuk dikonsumsi sendiri. Ya, kemudian syaratnya, itu sebentar ya, saya sambil lihat catatan. Pembiayaan, oh ini bab 7. Nah, syaratnya itu yang pertama itu yang harus ada gitu ya. Kalau tidak ada salah satu ya tidak bisa juga terjadi jual beli gitu ya. Ya, paham ya? Nah, ini mungkin kalau di kelas 2 ada yang non muslim ya mungkin ya. Jadi kalau rukun itu adalah
misalnya ada beberapa poin. Nah, itu wajib harus ada semua gitu. Tidak boleh salah satunya yang tidak ada. Tidak akan terjadi jual beli atau tidak akan sah gitu ya, transaksi jual beli. Ya. Jadi yang pertama itu adalah penjual. Ya, bagaimana bisa ada transaksi kalau tidak ada yang menjual barangnya atau penjual. Nah, yang memiliki objek barang, yang memiliki barang untuk dijual. Kemudian membeli. Nah, ini juga harus ada pembeli gitu ya. Nggak mungkin hanya ada penjual terus pembelinya nggak ada. Penjual nggak akan untung gitu ya. Penjual nanti ya berharap bisa mendapatkan keuntungan ya justru dari pembeli gitu ya. Kemudian apa lagi? Sudah saya share materinya ya, mungkin kalau ada yang ini. Ada yang namanya objek. Objek itu adalah, objek itu apa maksudnya? Objek itu apa? Objek itu apa? Suatu hal yang diteliti, Pak. Atau diobservasi. Kan objek, Pak. Bukan. Iya tahu. Maksudnya kan dalam hal ini bukan ke situ ya larinya ya. Mentang-mentang Iya, Pak. Maaf, penelitian Pak. sudah semester akhir, objek penelitian enggak. Ya, nggak apa-apa. Jadi objek dalam hal ini adalah barang gitu ya. Barang yang diperjualbelikan. Ya nggak mungkin dong jual beli, penjual ada, pembeli ada, barangnya nggak ada gitu ya. Yang nggak akan terjadi juga jual beli gitu ya. Nah, objek ini harus ada. Ya baik barang ataupun jasa gitu ya. Kalau jasa kan jelas tahu gitu ya. Misalnya jasa apa namanya? Jasa apa namanya travel gitu kan pasti ada biayanya ya di situ ya. Misalnya yang dikenakan ke konsumen gitu ya. Kemudian ada harga. Harga juga harus ada. Ya nggak mungkin juga jual barangnya ada, penjual, pembeli ada gitu ya. Terus penjual nggak tahu harganya berapa ya. Aduh saya nggak tahu harganya. Nah nggak mungkin juga terjadi jual beli. Malah pembelinya juga ya ini niat jualan nggak sih harganya nggak tahu gitu ya. Kalau niat jualan ya nggak usah dijual barangnya gitu ya, atau nggak usah ditawarkan barangnya, nggak usah dipajang aja sekalian barangnya kalau emang tidak dijual, harganya nggak ada. Nah harganya juga pasti harus ada, makanya ini dalam rukun berarti sudah. Nah ini yang penting, ijab kabul. Nah ijab kabul dalam hal ini bukan ijab kabul apa namanya, tidak hanya istilah ijab kabul itu tidak hanya ini ya, misalnya ketika nanti menikah ijab kabul gitu ya, sah misalnya. Nah di dalam jual beli juga ada yang namanya ijab kabul. Ini yang paling penting. Semua sudah nih, penjual ada, pembeli ada, barangnya ada gitu ya, jasanya ada, harganya ada. Terus ijab kabul, kalau tidak ada ijab kabul ya tidak ada transaksi juga gitu ya. Tidak ada barang gitu ya, tidak ada transaksi. Nah, makanya sebetulnya kalau mau dijabarkan lagi menurut mazhab gitu ya, menurut mazhab yang saya tahu, kalau misalnya Imam Syafi'i itu ijab kabulnya itu harus disebutkan apa namanya, ada kalimat yang lengkap. Saya menjual barang A misalnya, produk A ini dengan harga ini kepada ini gitu ya, tunai gitu ya. Nah, kemudian sampai salaman. Tapi nggak mungkin juga ya kalau kita realisasikan sekarang setiap mau transaksi jual beli terus kita salaman. Ya ini apa namanya, saya jual barang ini atau si konsumen juga bilang saya beli gitu ya. Nah itu ijab kabul ya. Ijab kabul. Makanya mungkin kalian tidak asing mungkin ya kalau orang Banjar itu jualan, dia tidak hanya orang Banjar sih ya, orang ya Bugis kah atau apa mungkin di pasar itu kan, oh, jual ya gitu ya, jual lah gitu ya, tukar, maksudnya tukar tuh beli ya gitu ya. Nah itu kan sebetulnya ya mau apa namanya, memasukkan rukun itu, rukun jual beli gitu ya, paling tidak ada satu kata itu ya, artinya membuat transaksi tadi sah. Ya, tapi kalau yang lain, menurut pendapat yang lain sih tidak perlu itu ya. Yang penting sudah ikhlas, jual sekian, ada penjual, pembeli, tadi ada barangnya, ada harganya, dibayar. Nah, sudah itu sudah memenuhi semua gitu ya. Itu sudah termasuk ketika membayar ya sudah terjadi ijab kabul gitu ya. Nggak perlu yang secara lengkap menyebutkan ada kalimat-kalimat yang harus lengkap sebagai syarat bahwa barang tadi sudah terjual gitu ya. Apa namanya? Syarat membeli barang tadi. Nah, ini ada syaratnya, syarat jual beli. Oke, ini kita tadi rukunnya, ini ada syaratnya. Pihak yang berakat tadi ya, baik penjual atau pembeli ya,
harus ikhlas. Nah, ini harus ikhlas. Memiliki kemampuan melakukan transaksi jual beli misalnya sudah secakap hukum. Nah ini ya artinya menjadi ya apa namanya istilahnya ya. Khilaf para ulama juga ya, ada selisih pendapat juga ya. Terus kalau anak kecil jualan itu tidak boleh dong. Nah, kalau memang ada yang secara perujukannya ke mungkin ada beberapa pendapat, ya kalau anak kecil jualan tidak boleh karena belum cakap hukum. Anak kecil tidak boleh jualan karena belum memenuhi. Tapi ada juga sih ya membolehkan lah ya, artinya selama barangnya tadi misalnya milik orang tuanya mengetahui gitu ya. Jangan nanti anaknya menjual barang yang ada di rumah punya ibunya dijual gitu ya. Terus dijual ke orang lain. Nah, itu tidak boleh juga gitu ya. Makanya perlu. Ya, kemudian objeknya itu bagaimana? Nah, barangnya ada dan kesanggupan penjual mengadakan barang yang dijual. Nah, ini makanya sekarang ini kan lebih luas lagi ya. Kalau ini kan kita bicara fikih muamalah ya. Banyak sih yang ya saya sih paham ya, yang banyak membahas tentang fikih muamalah sih ya ada inilah ya, saya nggak nyebutin dari manhaj mana gitu ya. Dia memang lengkap sekali membahas tentang ini. Jadi kita bahas fikih muamalah kontemporer namanya. Kontemporer itu artinya apa namanya, mengikuti perkembangan saat ini gitu ya. Karena saat ini kan jual beli itu kan tidak yang kita ke pasar, kita ke mall, kita ke plaza, kita ke toko, kita ke Indomaret ada barang gitu ya. Terus kita beli, ada fisiknya ada gitu ya. Nah, sekarang ini kan sudah marak transaksi apa namanya? Online. Transaksi apa sekarang? Ya online. Nah, makanya banyak dibahas di fikih kontemporer itu ya. Ya Gojek lah misalnya ada apa namanya? Gojek ya kan, Gojek itu kan ada Gosen, ada ekspedisi, terus ada ya tadi online gitu ya. Nah, kalau online itu kan kita nggak melihat langsung barangnya gitu ya. Nah, itu di lain hal yang mungkin lebih spesifik ya, lebih lebih penjabarannya lebih luas lagi ya. Kita jangan sampai sana lah ya. Kalian pusing juga nanti belajarnya sejauh itu gitu ya. Nah, kemudian milik sah penjual. Nah, yang jelas barang ada kesanggupannya. Walaupun online, barangnya itu milik sendiri gitu ya. Terus kalau dropship, nah juga di Islam juga mengatur ya. Walaupun di sini juga kita nggak ada membahas tentang dropship. Dropship itu artinya bukan barang milik sendiri ya, tapi kita menjual barang milik orang lain. Ya, nah seperti itu. Kemudian ada kesanggupan penjual mengadakan barang dijual, nah mengadakan barang. Kemudian milik sah penjual. Milik sah penjual ya, bukan barang orang lain. Menjualkan barang orang itu boleh atau enggak? Nah, itu dia gitu ya. Sebetulnya ya entah mungkin banyak pendapat ya, boleh atau tidaknya gitu ya. Boleh asalkan diketahui secara pasti berapa yang mau, misalnya barang A gitu ya. Nah, itu harus tahu gitu ya, si pemilik barang itu harus tahu berapa yang mau dijual oleh si si dropshipper ini gitu ya, atau mungkin istilahnya reseller. Tapi kalau reseller itu kan, reseller itu kita sudah membeli barang dari agen kan, supplier ya. Ya terserah kita, karena kita sudah membeli, kita sudah memiliki barang tadi. Barang wujud dan barang halal yang utama, yang penting ya, halal. Ya percuma semua memenuhi, objek ada, ternyata yang dijual miras misalnya. Ternyata yang dijual ya sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Makanan nih, maaf nih ya, kalau muslim itu kan diharamkan makan babi, daging anjing misalnya ya. Nah, ya sudah gugur sudah, tidak memenuhi syarat, diharamkan ya, tidak boleh. Oke, jual merupakan harga, nah ditambah dengan margin. 10.000 modalnya dijual 20.000, boleh nggak? Boleh. 10.000 ditambah margin 5.000 jadi 15, boleh. Tidak boleh berubah, ini juga tidak boleh berubah. Ini ya, ini penting ya. Ini penting ya. Ini juga nih, ini penting, artinya kalau jual beli nih, misalnya jual barang nih ke teman ya, misalnya jual kaos, harganya 50.000. Saya 50.000 ya. Saya pesan lah ya, mungkin online atau apa. Atau misalnya, karena istilahnya nanti kalau jual beli itu ada yang namanya istisna ya. Istisna itu barangnya belum ada tapi dipesan dulu. Terus nggak tahu sudah deal gitu ya 50.000. Nggak tahunya ketika datang si penjualnya menaikkan harga barang. Sorry bro gitu ya. Aduh, harganya naik nih dari sana. 10.000 gitu ya, tidak boleh.
Ya, makanya di awal tuh benar-benar dipikirkan ya, ini yakin nggak harganya segitu? Yakin nggak gitu ya? Bisa naik nggak gitu ya? Ya, sudah risiko ya. Pokoknya jangan menaikkan harga ketika misalnya apa namanya selama masa perjanjian barang datang tiba-tiba nanti pas sudah datang tambah lagi 10.000 gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kemudian sistem barang jangka waktu, nah ini juga. Nah, makanya ini kita bahas pembiayaan jual beli, namanya juga jual beli yang dibiayai. Siapa yang membiayai? Yang membiayai siapa? Yang membiayai. Waduh, ini kayaknya materi kita panjang nih ya. Kayaknya bisa sampai ini selesai nih. Siapa yang membiayai? Yang membiayai siapa? Penjual. Ya, enggak, kalau dalam hal ini karena kita konteksnya di bank apa namanya ada kaitannya dengan bank syariah, berarti yang membiayai itu namanya kan pembiayaan. Kalau jual beli nih artinya beli cash nih ya, cash nih, anggaplah beli cash. Misalnya handphone ya. Siapa sih di sini? Siapa di sini ya? Misalnya siapa nih? Oh, misalnya Aji gitu. Kelas 1 Aji ya. Aji itu apa sih tadi nih? Oh ya, Aji itu beli handphone misalnya ya ke Lucy Paramarta ya. Nah, Lucy Paramarta ini punya counter lah. Counter Lucy lah misalnya. Terus belinya cash. Ya nggak usah ada ini gitu ya. Nggak perlu ada maksudnya pembiayaan ini ya. Nah, ini pembiayaan ini. Pembiayaan ini. Berarti kan dia bayar cash gitu ya. Kalau ini kan jelas terpenuhi semua ya. Nah, dalam hal ini karena dikatakan pembiayaan, berarti si Aji ini punya uang cash nggak berarti? Punya uang cash nggak? Kalau ternyata nanti dia butuh jasa bank syariah, punya uang cash nggak untuk beli HP tadi? Nah, Pak. Nah, tidak punya uang cash, gitu ya. Makanya ini contoh ya Aji ya. Walaupun sih saya menyarankan kalau beli barang jangan ngutang lah. Kalau emang ada cash aja gitu ya. Atau nabung. Nah, ini yang kebanyakan orang karena gengsi mau cepat gitu ya. Ya rela dengan cara misalnya berhutang gitu ya. Kalau bisa mungkin sabar-sabar nabung. Misalnya beli motor gitu ya. Sabar-sabar bisa nabung. Sebenarnya bisa aja nanti ya. Oke. Nah, karena tidak punya cash, uang cash maksud saya, nah berarti kan minta dibiayai oleh bank. Makanya namanya pembiayaan. Jual beli. Nah, jual beli berarti kan membeli barang dari siapa? Nah, tadi dari Lucy. Counter Lucy tadi misalnya. Nah, ini jangka waktunya disepakati bersama ya. Oke, next. Oh, ini harga, sorry. Ini lupa nih tadi harga. Ini harga untuk harga ya. Nah, kemudian, kita sudah mulai masuk pokok pembahasan kita. Yang tadi ada 3 ya. Ada murabahah, ada istisna, dan ada salam. Oke, kita masuk murabahah dulu. Kalau istisna dan salam itu penjelasannya nanti nggak banyak, makanya saya gabung aja di minggu depan. Karena murabahah ini cukup banyak, saya khususkan malam ini gitu ya, kita bahas tentang murabahah. Jadi akad jual beli di mana menyebutkan harga menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan diharapkan sesuai jumlah tertentu. Nah, pembiayaan murabahah. Jadi bukan murabahah, maksudnya murabahah itu beli barang secara langsung itu dikatakan murabahah secara non tunai maksudnya, bukan secara kredit gitu ya, secara apa namanya angsuran gitu ya. Nah, karena dia tidak punya uang cash ya. Jadi si penjual menyebutkan harga berapa, kemudian ada keuntungan yang diharapkan nanti sejumlah tertentu gitu ya. Oke. Akad murabahah, penjual menjual barang dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Ya. Jadi misalnya harga barang tadi misalnya ya, handphone tadi misalnya 1.500.000, ketika nanti cash-nya 1.500.000, ketika nanti kredit angsuran 2 juta. Boleh nggak kayak gitu kira-kira? Boleh nggak? Boleh nggak kira-kira?
ketika beli cash 1.500.000, tapi ketika dikreditkan nanti ditotalkan 2 juta gitu ya. Boleh nggak kira-kira? Di Islam ya, syariah. Boleh nggak kira-kira? Boleh nggak? Nggak boleh? Boleh nggak? Nggak tahu. Boleh nggak Ihsan? Siapa sih kelas 1? Taufik. Boleh nggak Taufik? Boleh ya, Pak. Ya, oke. Ya, nanti sebenarnya ada sih di pembahasan di slide berikutnya. Boleh, nggak boleh. Asalkan nah ini sebenarnya leasing itu saya nggak bicara bank nih. Misalnya leasing apalagi ya, beli motor Spectra misalnya, beli Spectra itu apa ya, selain HP, mebel gitu ya, kursi atau apa kan, TV misalnya, elektronik, 1.200.000 kredit itu boleh aja dalam. Nah, yang tidak boleh, nah khawatir nanti kalau ada ribanya itu dengan cara kalau dia telat bayar terus ada denda. Nah, itu tidak boleh denda. Tidak boleh ada sita. Nah, itu namanya kalau sita itu bukan riba ya, istilahnya itu apa namanya? Ya zolim. Artinya ada kezoliman yang dilakukan oleh perusahaan tadi kepada konsumen lagi, nasabah ya. Nah, harusnya kalau sudah itu kan di awal itu ada transaksi jual beli, transaksi itu sudah menjadi milik ini gitu ya. Walaupun belum sepenuhnya dimiliki. Karena masih hutang kan, belum lunas gitu ya. Oke, nah kemudian di bank syariah itu aplikasi ya, penerapannya maksudnya. Penerapannya itu dengan cara, nah bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Jadi tidak boleh ya bank terus bank yang bayar. Nah, jadi gini maksudnya, bank itu harus memiliki barang itu dulu baru dijual ke nasabah. Nah, itu boleh gitu ya. Harus dibayar lunas dulu. Tidak boleh belum lunas terus dijual gitu ya. Terus akad gitu di antara bank dengan nasabah. Itu tidak boleh. Yang boleh itu bank membeli dulu baru dijual ya. Nah, jadi bank merupakan menjual atas objek barang, nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari supplier, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang tinggi dibanding harga. Nah, beli apa ya, misalnya motor lah 10 juta kepada supplier, kepada dealer, kepada showroom lah misalnya, punya siapa di sini misalnya, punya Anggun lah misalnya ya, punya Anggun punya showroom motor 10 juta. Nah, bank yang membeli kepada supplier atau showroom tadi 10 juta sudah menjadi milik bank. Nah, kemudian bank menjual lagi ke nasabah. Nah, tentu nasabah tadi membelinya bukan dengan cara apa tadi? Tunai atau cash. Jadi kenapa nasabah tadi mengajukan pengajuan untuk pembelian motor di bank syariah? Karena intinya adalah karena nasabah tersebut tidak memiliki uang cash, makanya minta pengajuan pembiayaan tadi kepada bank syariah. Ini paham ya? Paham ya? Makanya terjadi yang namanya pembiayaan murabahah. Ya, pembiayaan murabahah karena minta dibiayai gitu ya. Minta dibiayai oleh bank syariah. Tapi syaratnya bank tadi harus beli dulu barangnya. Nah, jangan nanti apa namanya ya pokoknya harus dimiliki dulu gitu ya. Nah, ini soal yang pertama negosiasi. Negosiasi dulu nih. Negosiasinya antara siapa? Ya bank dengan nasabah. Bank dengan nasabah ya tidak ada yang nanti misalnya apa namanya beli motor tadi ke showroom mana gitu ya. Terus negosiasi. Nah, tidak seperti itu ya. Walaupun nanti di istisna ada ya.
kalau murabahah tuh taunya nasabah itu belinya sama bank gitu ya, nggak mungkin bisa banknya nanti mungkin belinya di mana, store mana gitu ya. Tapi dimiliki dulu oleh bank barang tadi. Nah, nasabah itu taunya kan membelinya di bank, bukan nanti di showroom mana gitu ya, dealer mana gitu ya, tidak ya. Nah, negosiasi dulu misalnya harganya berapa? Sekian kalau untuk 2 tahun sekian. Nah, negonya boleh nggak nego? Boleh. Negonya misalnya dari margin. Nah, namanya margin ya. Nah, ini margin. Margin ini yang misalnya 1% 1 bulan. Kemudian minta dikurangi deh. Nah, ada diskon. Nah, itu boleh nggak? Boleh kan namanya negosiasi. Nah, ketika sudah sepakat, terus pengajuan ya dan lain sebagainya, ada dokumen yang dipersiapkan gitu ya. Di sini kan tidak ada secara details ya. Nah, terjadilah akad jual beli antara siapa ya, nasabah dengan bank gitu ya. Jadi bukan nasabah dengan si ini, si dealernya nih, pemasok ini tadi si suppliernya nih, tidak. Jadi ini tetap nasabah dengan bank. Nah, kemudian bank tadi sudah akad. Nah, terus bank beli barang tunai nih, harus tunai punya, nah baru dikirim. Nah, sebetulnya yang bagusnya itu sih beli dulu ya. Tapi kan ini kan maksudnya negosiasi harganya dulu ya, biar tahu harganya dulu. Ya sambil negosiasi, sudah deal misalnya, nah, baru beli barang tunai. Oke, sepakat. Tapi sudah tanya dulu mungkin ya ke pemasoknya, ini harganya berapa sih? Misalnya ini kalau misalnya kami beli misalnya 10 juta. Nah, baru nanti kan bisa menentukan, Pak akan menjadi 15 juta Pak harganya nanti ya kalau kredit misalnya selama 3 tahun misalnya. Nah, jadi harus disebutkan secara jelas ya harganya akan menjadi berapa ketika diangsur 3 tahun misalnya. Dari 10 juta menjadi 15 juta. Nah, ini yang tidak dilakukan tidak tidak ada ya di leasing gitu ya. Coba deh misalnya, kan saya hatam soal leasing-leasingan ya. Karena dulu saya dulu sering lah ya, artinya beli motor, beli mobil misalnya dulu banget gitu ya. Misalnya beli itu kan nggak mungkin ya harganya jadi berapa ya misalnya. Terus disebutkan di akad gitu ya. Kami jual harganya mobil ini 300 juta. Enggak, tidak akan seperti itu. Kan pasti taunya nih DP-nya sekian, angsuran sekian. Udah segitu aja gitu ya. Nggak ada yang sampai detail. Nah, kalau di bank syariah, itu harus jelas disebutkan harganya menjadi berapa dan diangsur berapa lama. Nah, baru nanti barangnya dikirim menjadi milik nasabah. Nah, kemudian, nah ini mungkin saya nggak usah jelasan ya. Tidak usah saya jelaskan ya. Ada penggunaannya, kemudian barangnya yang boleh digunakan, ada bank, ini apa sih? Oh, aplikasi pembiayaan murabahah. Jadi ada apa aja sih gitu ya yang terdapat dalam murabahah. Jadi ada penggunaan akadnya misalnya ya, barang yang boleh digunakan sebagai objek beli, banknya juga, bank itu sendiri kan harus ada, berarti ya harganya harus ada, suppliernya juga sudah ditentukan dulu gitu ya, tempat membeli barang tadi, nasabahnya juga sama kan harus pasti ada nasabahnya, jangka waktunya juga nanti harus ditentukan berapa lama misalnya ya, kemudian lain-lain. Nah, lain-lain denda atas tunggakan nasabah. Nah, kalaupun ada denda, nah jadi denda ini terus kalau denda itu sama aja riba. Nah, persoalannya bukan persoalan untuk apa namanya denda ini kalau di bank syariah misalnya ada denda. Nah, denda tersebut bukan nanti dimasukkan ke dalam pendapatan nambah pendapatan karena dari denda. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, jadi yang boleh itu denda tadi digunakan untuk, mungkin saya pernah sampaikan ya di awal-awal atau mungkin sebelumnya pernah saya sampaikan, digunakan untuk apa? Misalnya untuk infak, bangun masjid, bangun pesantren misalnya. Wallahu alam, saya nggak tahu juga ya, mungkin karena ada perbedaan pendapat juga sih dalam hal ini. Yang beberapa pihak yang tadi yang saya sebutkan ya, ada yang ya salah satu manhaj yang mungkin dia tidak hanya mengecam atau menjudge bank konvensional itu riba banget gitu ya, riba gitu ya, ada transaksi riba, bahkan tidak hanya bank konvensional, bank syariah sekalipun juga mereka menjudge, oh tidak murni syariah gitu ya, masih ada bunga, masih ada ini ya, karena mungkin masih belum terlalu paham aja sih ya. Oke, apalagi lain-lainnya ya itu ya. Nah, apa namanya, kenyataannya di lapangan harusnya kan kalau jual beli itu kan barang gitu ya, misalnya Ray Hairunisa itu kan beli beli motor terus minta dibiayai sama bank, ada barang kan konsumtif, jenisnya konsumtif. Beli rumah misalnya, siapa beli rumah misalnya Dwi, ini siapa ini, Dwi siapa ini, beli rumah terus
nggak ada uang cash, minta dibiayai. Nah, itu kan berarti ada membeli barang. Nah, tapi oleh Bank Syariah, ini dimanfaatkan oleh Bank Syariah untuk kegiatan yang produktif, untuk modal kerja. Kalau modal kerja itu kan produktif ya, bener nggak? Produktif kan, untuk usaha gitu ya. Terus kok bisa? Nah, itu dia gitu ya. Ini yang menjadi banyak orang salah sangka gitu ya. Ngerti nggak maksudnya? Salah sangka banyak menganggap bahwa, nah ini kan yang sempat heboh dulu kasusnya Pak Hamka, Hamka ya namanya ya, yang muncul di podcastnya Deddy Kobusier yang marah-marah bunga dan apa dia menjelaskan bahwa oh bunga gini. Bahkan ada yang bilang bahwa oh bunga di Bank Syariah itu besar. Nah, dia tidak paham gitu ya. Kan walaupun ada klarifikasi setelah itu ya, ada klarifikasi gitu ya. Coba nanti kita ya cari-cari lagi podcastnya dengan siapa, ada narasumber yang menjelaskan ya itu bukan produk Bank Syariah itu tidak ada bunga, itu produk jual beli gitu ya, ada keuntungan yang ditambahkan oleh Bank Syariah. Nah, tapi Bank Syariah ini saya ambil contoh BCA Syariah ya, ada produk pembiayaan modal kerja gitu ya. Produk penyaluran dana di mana BCA Syariah membiayai pembelian barang-barang modal kerja. Ngasih uang. Jadi gini, maksud saya ngasih uang ke nasabah, pengajuan nih ya, pembiayaan ngasih uang ke nasabah, akadnya jual beli, terus langsung ngasih uang. Nah, boleh nggak seperti itu? Nah, kalau langsung seperti itu tidak boleh. Nah, makanya ada akad yang lain ini sebenarnya nggak ada ya penjelasannya ya. Mungkin kalau di materi PDF rasanya ada, saya selipkan di situ. Ya, ada akad lain yang digunakan ya, artinya yang membolehkan bahwa pembiayaan jual beli modal kerja ini dibolehkan. Karena modal kerja begini, misalnya Ihsan ini kan usaha apa ya misalnya ya, apa ya, bengkel lah misalnya ya, bengkel motor lah ya. Nah, ketika dia pengajuan ke Bank Syariah, nah kalau jual beli itu kan berarti kan Ihsan kan pasti misalnya pesan barang-barang yang dibutuhkan gitu ya, spare part apa aja, kompresor lah, alat-alatnya, kunci-kuncinya gitu ya. Terus bank yang belikan. Nah, mungkin nggak bank yang membelikan semua barang-barang di dalam yang kira-kira nanti dijual atau disediakan belikan. Kira-kira sebanyak itu item barang. Mungkin nggak, Ihsan? Bank yang membelikan. Ya udah Pak, kami belikan Pak ya. Bapak perlu apa? Dicatat sama banknya. Bapak butuh apa? Ya udah kami belikan nih. Mungkin nggak kayak gitu, Bang? Bisa nggak seperti itu, Bang ya? Kayaknya enggak sih, Pak. Kebanyakan Ya, kalau iya. Nah, ini makanya digunakanlah oleh Bank Syariah. Kenapa Bank Syariah itu, saya pernah baca artikel, Bank Syariah itu lebih menyenangkan, lebih senang gitu ya mengeluarkan produk ini dibandingkan yang bagi hasil. Kalau bagi hasil itu kan penuh risiko, rugi udah ditanggung. Nah, sedangkan ini flat bayarnya, ngerti nggak? Angsuran berapa per bulan. Nah, karena margin tadi dibagi berapa. Ya. Nah, tapi Bank Syariah justru gunakan ini untuk yang modal kerja. Terus bagaimana? Nah, ada akad lain yang digunakan. Artinya ada pembenaran. Nah, artinya pembenaran ini yang artinya nanti menjadi boleh. Ternyata ada akad wakalah. Oke, ini kalian baca sendiri ya. Nah, ini misalnya, aduh hitungannya belum. Jam berapa sudah nih? Jam 9. Nah, contoh. Nah, ini yang murni. Yang murni ini maksudnya adalah yang tidak ada persen-persenan lah ya, pokoknya harga berapa, nah itu yang kita hitung ya. Nah, misalnya gini, si Amara ini mau beli rumah nih harganya 500, dananya terbatas. Atau ini Amara harus bayar uang muka 20%. Oke, dia hanya punya 20% dari 500. Oke, kita jabarkan lagi apa namanya? Ya, kita uraikan di sini ya. Harga beli bank tadi berapa? Harga rumah tadi berapa? 500 juta. Urbun, nah namanya Urbun itu DP. 20%. 20% dari 500 juta, 100 juta ya, bener ya. Nah, jadi harga rumah tadi menjadi berapa? 400 juta. Ini perhatikan ya. Ini kalian mungkin materi setelah tes ini agak-agak pusing. Ada banyak gitu kan. Ini kayak gini, ini pusing. Ini banyak rumus-rumus keluar. Nah, kita kurangi dengan DP menjadi 4 harga
rumahnya menjadi 400 karena sudah dibayar 100 kan, ya. Oke. Kemudian bank menetapkan untung penjualan rumah tadi berapa? 100 juta. Jadilah ya balik lagi menjadi 500 ya. Karena bank mendapatkan ingin cari untungnya itu untuk keuntungan rumah ini adalah 100 juta. Jadi piutang murabahahnya adalah 500 juta. Paham ya? Sampai sini paham ya? Ini belum yang persen-persenan loh ya. Yang faktanya yang terjadi sekarang nih saya sampaikan faktanya, artinya faktanya yang bagaimana sih penerapannya untuk modal kerja, untuk beli mobil, untuk beli rumah misalnya Bank Syariah. Nah, tidak seperti ini yang langsung harga sekian enggak, ternyata menggunakan persentase. Ini yang sesuai yang ada di buku dulu ya, nih yang ada di buku ini atau buku manapun ini dia menggunakan yang seperti ini. Nah, belum yang faktanya yang sekarang. Ini saya ambil contoh yang sekarang. Nah, kemudian baru kita bagi berapa sih angsurannya? Udah kita bagi aja berapa. Dibagi kalau 5 tahun berapa bulan? 5 tahun berapa bulan? 60. 5 Nah, kok mau saya nggak keluar sih? Nah, ini 60 bulan. Jadi 500 juta dibagi 60. Jadi per bulannya berapa yang dibayar? 8.333 rupiah. Terus marginnya berapa dong marginnya? Nah, marginnya tadi kan 100 juta. Nah, dibagi 60 jadi per tahunnya untungnya ya 1.666. Paham ya? Nah, untung bank itu berapa? Kan tadi untungnya 100 juta. Terus kan dicarinya kan per bulan, berarti kita bagi 60 menjadi 1.666.667. Oke? Next. Nah, kayaknya nggak sempat kita diskusi ini, materinya mungkin banyak, mungkin minggu depan aja deh ya. Nah, misalnya, tapi nggak tahu juga sih, atau bisa nantilah satu-satu. Misalnya Amara, nah ini misalnya Amara ini mau lunasi nih, Amara ini mau lunasi, ya potongannya sebesar 8 juta. Ini anggaplah belum tahu dulu ya berapa potongannya ya. Maka nasabah membayar. Oke, jadi seperti ini. Tadi kan piutang murabahannya harga rumah tadi kan 500 juta. Benar nggak? Terus yang sudah dibayar 100 juta. Nah, ini dari mana yang sudah dibayar 100 juta? Nah, dari sini. Tadi berapa angsuran per bulannya? Berapa angsuran per bulannya? Juta. Angsuran per bulan. Angsuran per bulannya kan 8.333. Bukan sejuta tadi. 8 juta angsurannya ya. Angsurannya itu 8.333.333 kali 12. Nah, maksudnya kali 12, dia sudah membayar 12 bulan. Kemudian sisanya yang bulan ke-13 dia nggak mau bayar lagi, dia mau lunasi gitu ya. Terakhir sampai 12 bulan. Jadi berapa yang sudah dibayar? Jadi 8.333 ini yang angsuran per bulan yang sebelumnya kita dapatkan dari sini yang 500 juta dibagi 60. Nah, kita kali 12. Ini yang sudah dia bayar ya. Nah, 100 juta ini kebetulan hasilnya 100 juta. Walaupun kalau kalian hitung di kalkulator itu 99.999.999. Nah, dibulatkan aja 100 juta ya. Oke, paham ya? Berarti sisa piutang murabahannya berapa? 500 kurang 100 berapa? 400. Ini 400. Terus apakah sejumlah ini yang dibayarkan oleh si Amara? Enggak, Pak. Tidak, ternyata. Nah, sama sih ya, walaupun di bank konvensional sekalipun atau saya nggak, kalau leasing nggak ya. Leasing itu dia masih dihitung bunganya gitu ya. Nggak mau dia pokoknya aja itu nggak mau. Leasing itu ya jahatnya leasingnya sih seperti itu ya. Masih mending bank ya. Masih mending bank konvensional. Bank konvensional kalau kita bayar lunasi, pokoknya aja yang bayar, yang kita bayar. Walaupun ada biaya penalti. Nah, ini biaya penalti ini aduh riba juga gitu ya, biaya penalti ya. Nah, sama sih bank ini juga ada penalti, tapi penaltinya tadi masuk yang itulah dana kebajikan untuk diinfakkan, disedekahkan misalnya. Nah, dikurangi 80. Nah, dari mana 80 juta ini? Coba kita cari ke bawah. Dari mana 80 juta ini? Nah, ternyata 80 juta ini berasal dari, nah ini. Tadi berapa margin untung bank per bulan berapa? 1.666.667. Benar nggak? Ini kan per bulan. Oke, kali jangka waktu yang belum dibayar. Oke, ini
Tadi berapa bulan sih di ngutang ini si Amara ini rumah ini? Berapa bulan? 60 Pak. 60 bulan. Terus Amara ini sudah bayar berapa bulan? 12. 12 bulan. 12 bulan ya. Nah, terus sisa bulan yang belum dibayar atau yang nggak perlu dia bayar, berarti berapa? Berarti 60 dikurangi 12. Nah, terus hitungnya bagaimana? Ya itu kita hitung marginnya tadi. Yang tidak perlu dibayar si Amara tadi. 1.666 ini kita kali 48. Ngerti nggak 48 dari mana? Dari 60 kurang 12. 12 dari mana? 12 itu sudah dia bayar 12 bulan. Nah, bulan selanjutnya dia nggak mau bayar lagi. Dia mau lunasi, sudah gitu ya. Terakhir 12 bulan ini ya. Nah, jadi potongannya ini adalah 80 juta. Ini juga sama ya, 79.999.999 rasanya ya. Nah, tapi dibulatkan aja 80 juta. Berarti tidak perlu yang dia bayarkan 400, cukup bayar 320 pokoknya aja gitu ya. Jadi marginnya itu sudah tidak berlaku lagi. Ini sama sebetulnya di bank konvensional juga sama seperti ini. Oke, saya next saja ya. Karena nanti ada yang hitungan yang lebih rumit lagi. Kita pakai persentase, yang faktanya yang terjadi sekarang gitu ya. Bank itu menggunakan persentase, sistem persentase. Nah, dasarnya kenapa bank itu menggunakan sistem persentase, saya ternyata ketemu ini teorinya dari sini. Bukan teori sih, ini bukan akademisi sebetulnya, ini praktisi. Praktisi itu yang paham lah ya di dunia perbankan syariah lah. Nah, di KPR itu banyak sekali alternatif harga jika membeli rumah dengan jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, dan seterusnya. Bolehkah? Kenapa dikatakan ada alternatif 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun? Kayak nanti tahu ya, di slide berikutnya nanti akan tahu. Membuat 1000 alternatif boleh nggak? Boleh. Suka-suka penjual. Asalkan begitu deal ya ada cuma satu harga. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, kenapa menggunakan per bulan? Pasti ingat misalnya kalau beli rumah itu, oh KPR sekarang murah, bunganya 10% per tahun gitu ya. Nah, terus bank syariah ternyata ikut-ikutan juga, tapi bukan menggunakan bunga, tapi menggunakan, nah sekarang harus paham nih, bukan bagi hasil, tapi menggunakan untuk dari jual beli. Menggunakan jual beli berarti untungnya tadi menggunakan yang dilebihkan dari harga pokok tadi, menggunakan Margin nggak Pak? margin. Ngerti ya, margin ya. Nah, marginnya 10% per tahun. Nah, orang yang nggak ngerti, kalau kalian berarti kan orangnya udah paham nanti ya. Kalau kalian kan sudah belajar ini berarti paham ya. Itu bukan bagi hasil atau bunga, sorry. Bagi hasil atau bunga itu bukan. Itu ternyata margin. Nah, marginnya terus tapi saya nggak menyalahkan juga ya. Ya namanya bank syariah ini juga ya, namanya juga lembaga profit gitu ya. Nggak mungkin non profit ya. Memang bukan yayasan sekolah yang ini tanpa biaya. Nah, karena ini profit, ya tentu kan dia pasti pengen untung yang besar. 1 tahun 10%, 2 tahun berapa persen? 2 tahun. Setahun 10%, 2 tahun berapa persen? Berapa persen? Dari kelas 1 siapa ya? Ini Anissa, berapa tahun berarti? Berapa tahun? Berapa persen berarti? Kalau setahun 10%, berarti kalau 2 tahun? 20%. 2%. 3 tahun? 30%. 10 tahun? 100%. Nah, 100% kan? Berarti ada berapa alternatif harga di situ kalau sampai 10 tahun? Ada? Ada berapa? Ada berapa alternatif harga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama nggak harganya semua? Sama nggak? 1, margin 10%, lebih murah. 2, 20%, lebih murah apa lebih mahal? Lebih mahal. Nah, 3, 30. Lebih mahal lagi. 4, semakin lama semakin besar, semakin mahal. Berarti ada berapa alternatif harga ya? Ada 10 gitu ya. Si Ray beli rumah, misalnya Ray Harunisa ini beli rumah yang 5 tahun berarti 50%, sedangkan Arya misalnya mau yang 15 tahun 150%. Lebih mahal, lebih lama. Nah, itu Bank Syariah faktanya seperti itu ya.
Nah, makanya ini kan artinya pembenaran Bank Syariah ini menurut praktisi, oh nggak ada nggak masalah kok 100.000 alternatif juga ini. Ya risiko bank ya, kalau jual mahal, laku nggak kira-kira kalau kita jual mahal? Ya susah lakunya gitu ya. Karena persaingan juga dengan bank-bank konvensional. Nah ini juga margin berlipat. Nah ngerti tadi ya margin berlipat ya. Nah saldo bersih memangnya dilarang pada aliran keuntungan sampai 100%. Nah harga rumah 100 juta oleh Bank Syariah, terus pinjam pengajuan di Bank Syariah, harga rumah tadi menjadi 500 juta dari 100. Boleh nggak? Boleh nggak? Jadi 500% tadi lah. Boleh nggak? Ya boleh aja gitu ya. Mau, tapi ya artinya nanti laku nggak gitu ya. Nah tapi kalau dalam ini kan secara angsuran tadi ya, secara angsuran tadi. Risiko ya kalau tidak laku ya risiko penjual, kalau pembeli merasa keberatan tidak perlu beli, dagang biasa sederhana sekali. Ya udah, lo mau harga segitu ya udah silakan lo beli gitu ya. Lo nggak mau ya udah lo cari aja lain gitu ya. Nah seperti itulah ya mungkin perumpamaan. Nah kemudian ada beberapa pendapat ini mengatakan bahwa kalau misalnya kreditnya, misalnya gini ya, ini kita secara person to person orang ya. Misalnya saya beli barang misalnya ke siapa sih ini? Saya kalau ini enak gitu ya. Kalau di kelas tuh saya tunjuk-tunjuk aja kan enak saya. Oh, misalnya ke Laili gitu ya. Beli apa ya? Tadi udah motor, udah HP, udah. Nah, misalnya beli ya beli motor aja sudah ya. Beli motor, beli HP aja lah misalnya ya. Aksesoris. Terus HP headset lah misalnya 50.000. Nah, saya beli 10 500.000. Nah, karena misalnya tunai tadi kan 500.000, tapi karena kredit 2 bulan harganya menjadi misalnya 500 itu menjadi 600.000. Boleh nggak? Nah, menurut pendapat ini nggak tahu nih, ini tanpa harokat. Saya nggak tahu bacanya apa ini. Ya, saya belum lihat baca yang tanpa harokat ini ya. Arab gundul istilahnya. Diperbolehkan. Nah, karena dikatakan gitu ya. Nah, sementara ketika mereka berpisah ditawarkan dan diperbolehkan. Nah, jadi harus ditentukan dulu berapa. Nah, sama seperti tadi ya, kredit rumah tadi, beli rumah 20-30 ya, tapi nanti kan dipilih salah satu. Mau tunai sekian, mau 2 bulan sekian gitu ya. Mau setahun sekian, mau 5 tahun sekian. 5 tahun, ya udah 5 tahun itu yang kita pilih. Nah, ini menentukan satu harga yang ditawarkan, hukumnya diperbolehkan. Tapi ini namanya lagi-lagi ya, namanya fikih muamalah aja banyak perdebatannya, banyak selisih ulama gitu ya, pendapat ulama. Ya nggak usah yang muamalah, yang ibadah juga banyak ya. Tuh kan 2113 nggak sempat memang. Oh alah, tapi kalau di PDF ini saya salah nih. Saya lupa mengutip bagian yang ini ya. Ini sama nih, sama ya. Kayak nanti kita ini ya. Ada satu pendapat itu dibilang bahwa tidak boleh ya, harus satu harga. Nah, satu harga cash gitu ya udah gitu ya. Tidak boleh dilebih-lebihkan. Nah ini, coba kalau kalian lihat ini. Sering nggak melihat brosur Bank Syariah? Sering, Pak. Pernah ya? Pernah. Ini saya bicara Bank Syariah. Pernah lihat berarti? Masih menganggap ini bunga nggak? Masih menganggap ini bunga nggak? Ini bunga bukan? Bunga bukan? Menurut saya bukan, Pak. Bunga bukan? Ya, karena ini adalah akad jual beli. Tapi orang itu banyak sok tahu, nggak ngerti. Ya. Nah, banyak kok bilang ini bunga. Atau ada yang nggak ngerti lagi ya, parahnya, oh dibagi hasil. Sekian, nggak ada, bagi hasil itu nggak kayak gini ya. Bagi hasil itu misalnya berapa, 40, 60, itu setelah hasil usaha baru dibagi. Emang kita tahu di awal hasil usaha? Kan nggak tahu. Oke, itu nanti ada bagiannya sendiri ya. Nah, ini sudah kayaknya nggak sempet nih, sorry. Ini kayaknya nggak sempet, minggu depan aja sudah. Saya memang, yang penting kalian cari bahannya dulu aja ya.
Nah, Reno mau beli rumah lagi. Mobil 300 juta, auto dealer Balikpapan langsung aja ya. Terus marginnya 12% per tahun dan membayar DP 20%. Oke, ini kita pakai persentase ya. Ini yang faktanya sekarang nih. Makanya saya tulis di sini. Oh, nggak ada. Nah, misalnya mobil tadi dia beli berapa? 300 juta. Ada uang muka nggak? Ada, 20%. Berarti 300 juta dikali 20%, 60 juta. Harga mobil tadi menjadi berapa? 247 juta. Ini perhatikan ya, 240 juta. Terus margin bank tadi berapa? Per tahun berapa per tahun? 12%. Berarti kalau dikali 5, 60%. Berarti berapa marginnya, Bang? Marginnya tok. Nah, kita kali ya, bukan tambah ya. Kalau tambah itu nanti ini ya, harga jualnya ya. Kalau ditambah 60%, ini kita kali 60% itu berarti marginnya berapa? Keuntungan bank. 240 juta kali 60. Ternyata bank itu dari jual 300 juta dapat untung 140. Nah, nanti di awal disebutkan ya, ketika akad. Bank menjual ini menjadi, harga mobil menjadi berapa berarti? 444 juta. Ketika misalnya memilih yang 5 tahun. Nah, 384. Karena kan tadi sudah bayar DP ya, jadi berkurang. 384. Nah, dikatakan nanti. Nah, berdasarkan hitungan yang harus dibayar, nah berarti berapa bayar? Tinggal kita bagi 60, 6.400.000. Paham ya? Oke, langsung aja ya. Ini terakhir sudah, ini panjang betul ininya nih. Pusing lihat narasinya banyak. Ini anggap jangan lihat yang ini nominalnya. Ambil yang ini ya. Nah, misalnya Pak Ahmad ngajuin ke BSI. BSI itu Bank Syariah Indonesia. Berapa? 800 juta. 4 tahun. Terakhir sudah nih. 4 tahun. Berarti 4 tahun itu berapa bulan? 4 tahun berapa bulan? 8 ya. Nah, misalnya ditentukan 1,25% per bulan atau 15% per tahun. Berapakah angsuran yang dibayar Pak Ahmad dan berapa margin yang didapat bank? Kemudian jika Pak Ahmad, nah ini ada pelunasan ya. Wah, ini yang panjang ini. Jika Pak Ahmad sudah membayar angsuran sampai 15 bulan, kemudian ingin melunasi, ada diskon sejumlah, nah bayar pokoknya aja gitu. Berapakah potongan pelunasan, kemudian pembayaran dilakukan nasabah tadi. Pak Ahmad tadi berapa yang harus dibayar? Oke, langsung ke sini aja dah biar nggak pusing ya. Oke. Nah, pembiayaan murabah dari BSI kan tadi 800 juta, yang disetujui kan 800 juta ya. Oke, jangka waktunya berapa tahun tadi? 4 tahun atau 48 bulan. Terus marginnya berapa tadi ditentukan? 1,25% per bulan atau 15% per tahun. Oke. Total margin berapa? Total margin berarti kita kali 15 dikali 4. 4 ini apa tadi? 4 tahun. Per tahun ini kan 15. Berarti 15 dikali 4, 60%. Atau kalau mau dikali 48 boleh. 1,25 dikali 48 berapa? 60%. Seperti ini ya. Oke. Nah, berapa piutang murabahnya Pak Ahmad? Baru kita tambah 800 juta ditambah 60%. Sorry. Ada DP ya. Oh, bukan. Sorry. Kenapa tidak ada DP di sini? Karena tidak ada DP. Karena pinjaman. Iya, betul pinjaman. Tapi pinjamannya yang modal kerja ya, pinjamannya jual beli ya, akadnya jual beli. Tapi jangan yang tadi yang seperti yang saya bilang tadi ke Ihsan tadi, kayak Ihsan tadi. Terus bank ngasih uang ke nasabah, terus ya udah bank ngasih uang ke nasabah, terus nasabah yang beli. Nah, itu tidak boleh seperti itu, tuh riba namanya. Sama aja riba. Karena nanti ada tambahan yang harus dibayar. Nah, biar tidak kena riba, makanya akadnya adalah jual beli murabahah. Akadnya nih ya, akad kedua belah pihak murabahah. Tapi nanti ada akad lain yang namanya wakalah. Nah, di PDF saya jelaskan situ. Ada, nah ini sorry, ini ada nih. Namanya akad wakalah. Jadi wakalah itu artinya bank mewakilkan pada nasabah untuk membeli sendiri barang-barang kebutuhannya dia. Ngerti ya? Jadi kalau ini kan beli showroom mobil, ya udah
Ini saya wakilkan Bapak Ahmad sendiri yang membeli. Nah, kita pakai akad wakalah. Wakalah murabaha wal wakalah kalau nggak salah, saya lupa ya. Saya lupa. Nanti coba minggu depan nanti saya coba perlihatkan ininya ya. Karena di buku tidak ada sih. Nah, ini. Kenapa tidak ada DP? Karena ini adalah betul tadi pembiayaan modal kerja. Oke, langsung sini ya, dikit lagi nih. Kan nggak sempat kita diskusi. Saya sudah nyangka karena banyak ini penjelasannya. Minggu depan aja deh. Minggu depan sempat. Nah, nanti langsung saya persingkat aja. Kalau minggu depan itu istisna salam saya nggak terlalu penting banget ya karena jarang penerapannya di Bank Syariah. Nah, kemudian harganya tadi menjadi 1.280.000.000. Harga mobil, nah ini katakan harga mobil ya, walaupun mobilnya untuk dijual lagi. Karena kan niatnya awal ini kan mau jual mobil sih Pak Ahmad. Jadi berapa yang harus dibayar? Ya tinggal kita bagi 48, 26.666. Terus berapa marginnya Bang? Ya 800 juta dikali 60%. 480 juta. Kemudian berapa per bulan? Per bulannya kita bagi 48 kan 12 berapa tadi? 4 tahun ya. 48 bulan ini 10 juta. Nah, untungnya Bang 10 juta per bulan. Kemudian ada proses namanya pelunasan. Piutang di awal tadi kan berapa? 1.280.000.000. Oke. Terus bulan ke-15 tadi soalnya kan. Nah, angsuran sampai 15 bulan terus Pak Ahmad mau lunasi nih. Angsuran ke-16 dia nggak mau bayar lagi, pokoknya sudah lunas gitu ya, 15 terakhir. Nah, jadi kita masukkan berapa tadi? Angsurannya per bulannya kan 26.667, bener nggak tadi ya? Bener ya? Angsurannya tadi 26 ya. Nah, ini ya. Oke, lihat. Nah, ini lihat ya. 26.666.667 ya. Kita kalikan, pokoknya nggak tahu nih mungkin nggak ya 399 berapa ya, kita bulatkan 400 juta. 400 juta ya. Nah, baru kita kurangi sisa piutang murabah 1.280.000.000 dikurangi 400, 880. Apakah sejumlah ini yang dia bayarkan, Pak Ahmad bayarkan 880 juta? Pas mau Tidak, lunasi, Pak. nih saya lunasi, tidak ada potongan margin atau kalau di bank konvensional namanya itu bunganya, bunganya lagi, bunga atau margin ya kalau di bank syariah, dia tidak perlu bayarkan lagi. Jadi marginnya tadi itu berapa? 10 juta. Dikali jangka waktu yang belum. Berarti berapa? 48 dikurangi. Dia sudah bayar berapa tadi? Berapa bulan? 15 Dia sudah bayar berapa juta. bulan? Berarti 48 dikurangi 15. 33 bulan. Dikali 10 juta. Ini 10 juta apa sih tadi? Nih margin per bulannya. Nah, jadi 330 juta potongan. Baru kita kurangi 880. Ini tadi nih ya. Ini pokoknya tanpa margin. Nah, istilahnya kayak gitu ya. Kalau di bank konvensional, pokok tanpa bunga. 880 juta dikurangi 330 juta. Jadi nggak perlu dihitung lagi marginnya. Jadi cukup bayar 550 juta. Nah, lumayan toh. Nah, kalau di bank syariah seperti ini. Kalau di leasing, jangan harap seperti ini. Leasing itu kurang lebih misalnya ya kalau mobil itu ini ya kurang lebih segini dia. Paling kurangnya itu paling sedikit banget ya. Nah, kok Bapak tahu gitu ya? Kok saya tahu? Pengalaman. Ya. Ya, udahlah ya, nggak ada diskusi lah ya. Nah, sempet juga. Nanti minggu depan lah insya Allah ya. Mungkin karena saya ada 2 kelas. Nanti ya yang enak itu kan dalam 1 kelas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya absen kelas 2 itu sudah saya titipkan ke perwakilan. Saya cuma butuh absen kelas 1 aja. Sebentar ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sebelum saya akhiri, saya tutup. Ada yang mau bertanya?
Ya, masih ada waktu 5 menit terakhir. Pasti. Ya. Ada yang mau bertanya? Mana K1 ya? Bentar ya. Oh, ini dia. Saya tutup ya. Nah, jadi kesimpulannya apa sih yang kita dapatkan materi kita minggu ini? Nah, materi minggu ini kita membahas tentang pembiayaan jual beli. Terus apa yang kita bahas dulu minggu ini dari 3 murabah, istisna dan salam? Apa? Murah, 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 Murabahan. murabahah, Bahan. murabahah ya. Jadi jangan salah tulis murabah doang, jangan murabahah. Sebentar. Oke, paham ya? Nah, kemudian kalau ngelihat brosur dari Bank Syariah, nah jangan nanti kalian kalau sudah belajar di sini di manajemen Bank Syariah terus menganggap itu bunga. Nah, itu bukan bunga gitu ya. Atau sok tahu lagi atau oh itu bagi hasil karena Bank Syariah bagi hasil. Nah, belum tentu gitu ya. Produk pembiayaan dari Bank Syariah itu tidak hanya bagi hasil gitu ya. Ternyata ada yang namanya jual Serlita rasanya izin ya. Serlita nggak ada ya? Ade Ayu. Serlita ada nggak? Ada Serlita? Ada, Pak. Mana? Oh, ini Anda pakai format ya. Ada ya? Laili ada ya? Oh, ada. Saya bingung. Paling bawah posisi. Pakai format itu ya 1 min. Ya khusus minggu ini aja, minggu depan nggak usah. Ade Ayu rasanya sakit ya. Aji ada. Taufik. Anissa. Hairudin. Hadir. Baik. Baik ada baik. Mana? Kok nggak nongol nih namanya? Baik. Apriani. Hadir, Pak. Oh iya, nggak nyantumkan kelas juga ini kan. Makanya saya, aduh, ikutin ini saya dong ya instruksi saya kalau pakai ini kelas 1, kelas 1. Jadi enak saya nyarinya. Hairudin, nah ini kan enak tuh. Lili, Hendrik, saya nggak perlu manggil-manggil lagi. Hendrik Nurasan, Naobi, Raden, Siti Suraya, Syahrani ada ya. Syahrani, Wina, Wina ada Kak Wina? Hadir, Pak. Oh, ada. Wina posisinya di atas karena itu dia pakai spasi. Beni ada sama Laili. Sudah, saya absen kelas 1 aja ya. Kalau saya absen kelas 2 banyak betul, 40 berapa. Nah, saya titip itu aja sudah. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada? Paham tadi ya? Tolong dipahami, tolong dipelajari, tolong dibaca. Nah, itu pesan saya. Dibaca, dipelajari, dipahami, ya latihan lah. Nanti saya coba kasih soal. Ya, kuisnya nggak sekarang, nanti saya gabung aja langsung saya rapel aja lah. Nggak kalian pusing juga kalau kuis tiap minggu. Ya, pokoknya kalau penerapan sekarang itu kita menggunakan namanya margin berlipat, margin per tahun ya, margin per tahun. Tadi kan sudah ada kita bahas ya. Kemudian misalnya 1 tahun berapa, 2 tahun berapa, ya.
Nah, yang lainnya nanti kalian pelajari ya, pokoknya dihitung-hitungan. Nah, minggu depan insya Allah istisna dan salam. Apa bedanya istisna dan salam? Minggu depan lah ya. Nah, kemudian nanti kita coba saya masukkan 2 kelompok mungkin yang nanti untuk bahas artikel. Paham ya, artikel ya? Jadi biasanya kan ada presentasi, saya kan kalau mata kuliah saya pasti ada presentasi, bikin makalah, nggak usah lah bikin makalah. Saya pusing juga kalau baca makalah itu kan isinya itu aja sama aja gitu ya, copas. Nah, artikel udah mau ini artikel aja sudah. Nah, kita langsung bedah kasus saja di ini. Bebas ya tentang bank syariah. Minimal 1 tahun terakhir ya. Jangan ini. Kalau misalnya ini saya ceritakan sedikit ya mekanismenya. Kalau misalnya saya tunjuk kelompok 2 tentang misalnya kemarin tentang Hamka yang tetap menuntut bank syariah misalnya. Nah, terus kelompok 1. Terus misalnya kelompok 3 nih saya tunjuk lagi. Ternyata sama Pak dengan kelompok 1. Ya udah, kesempatan pertama tetap yang kelompok 1 yang mengambil kasusnya Hamka. Kelompok 3 misalnya. Itu harus cara yang lain. Nanti saya lempar lagi ke kelompok lain yang misalnya kelompok 5. Nah, ternyata tentang ini oke boleh karena beda kasus, beda hal, beda ini ya. Oke, itu aja ya. Mungkin saya akhiri pertemuan kita minggu ini karena sudah waktu menunjukkan pukul 21.31 ya. Insyaallah kita ketemu lagi minggu depan ya. Kelas 2 berarti nggak perlu lagi masuk ya Jumat, nggak ada kelas ya. Maksud saya nggak ada kelas. Jadi sudah digantikan hari. Ya, terima kasih semuanya khususnya kelas 2 yang mau hadir ya karena saya wajibkan juga ya menggantikan kelas hari Jumat besok ya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.